Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita yang minggu kemarin, yaitu adalah terkait dengan bulan Hijriah dan juga Muharram. Dan kita sudah sebutkan bahwa kenapa para sahabat memilih momen hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu yang dijadikan sebagai tahun 1 Islam. Padahal banyak momen-momen penting yang lain seperti kelahiran Nabi atau wafatnya Nabi. Tapi kenapa yang dipilih itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ternyata ulasan para ulama kita menyebutkan bahwa karena ada perubahan besar, ada spirit dalam hijrah itu, di mana kita sebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ini setelah hijrah itu luar biasa perubahannya. Maka mulai banyak masuk Islam, Islam berkembang, datang dari berbagai daerah untuk masuk Islam, termasuk dari Persia datang. Itulah Salman Al-Farisi, terkenal sebagai strategi penyusun strategi perang Khandaq atau perang menggunakan parit. Itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Itu dari Persia, sekarang Iran. Jadi memang orang bilang Persia itu ya dari dulu punya sejarah terkait dengan kehebatan, kemampuan dalam strategi perang. Makanya bagaimana kita lihat Iran hari ini, walaupun sudah bertahun-tahun di embargo secara ekonomi, tapi memiliki kemampuan perang yang hebat. Bagaimana dia bisa melawan negara adidaya, dikeroyok pula bisa bertahan. Bahkan kalau kita lihat pada akhirnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Itu kita lihat. Jadi ternyata memang mereka terkenal sebagai bangsa yang hebat dari dahulu kala. Nah, kemudian juga bagaimana momentum hijrah ini mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Jadi kenapa Islam menjadi kuat? Karena salah satu sebabnya adalah akha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar, sehingga kuat karena persaudaraannya kuat. Nah, makanya setiap yang datang ingin menghancurkan Madinah atau ingin memusuhi umat Islam yang ada di Madinah, itu mereka selalu gagal. Nah, kenapa? Karena persatuan umat Islam di Madinah ini sangat kuat. Nah, itu sebabnya mereka selalu gagal. Kita lihat misalnya perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang apa lagi? Perang Uhud. Ini perang Uhud nih awalnya dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian setelah menang, para sahabat lengah. Ditinggalkannya Bukit Uhud karena sudah merasa menang. Ternyata lalu kemudian orang kafir Quraisy berbalik dia. Mereka pula yang naik ke bukit. Nah, maka kemudian terjadilah kekalahan. Tapi awalnya menang. Makanya kalau kita ke Uhud, kita bisa melihat bukit di mana para sahabat awalnya berdiri, lalu kemudian ditinggalkan, maka naik pula orang kafir di situ. Nah, jadi begitu juga perang Khandaq, perang Parit juga dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua peperangan yang ada di Madinah itu
dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam persaudaraan itu memang ya menunjukkan tentang keikhlasan para sahabat di dalam berjuang. Nah, karena sahabat Muhajirin mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Jadi mereka datang dalam kondisi tidak punya harta. Lalu kemudian kaum Ansar berbagi dari segi harta yang mereka punya, berbagi dari segi rumah yang mereka punya. Nah, ini hebatnya sahabat Nabi SAW. Jadi mereka sungguh-sungguh ikhlas di dalam memberikan atau berbagi terhadap apa yang mereka punya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan hukum fikih berkaitan dengan tahun Hijriah. Nah, yang pertama, bulan di dalam Masehi, dalam Hijriah ini sama jumlahnya dalam tahun Masehi, sama-sama 12. Jadi dalam tahun Masehi itu jumlahnya 12, dalam tahun Hijriah juga 12. Nah, jadi sama-sama 12. Maka disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Maksudnya di situ bulan apa? Bulan-bulan Hijriah 12. Dan disebutkan juga minha arba'atun hurum. Nah, 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Maka masuklah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Nah, ini bulan haram. Jadi bulan Muharram ini bulan haram. Nah, kemudian dari segi jumlah hari tahun Masehi lebih banyak. Nah, jadi kalau jumlah bulan sama ya, 12. Jumlah hari tahun Masehi itu lebih banyak. Karena dalam sebulan itu ada yang sampai 31. Sementara di dalam bulan Hijriah itu tidak ada yang 31, maksimal 30, 29, 30, 29, 30. Kalau di Masehi ada 30, ada yang sampai 31. Jadi jumlah hari lebih banyak. Maka oleh karena itu dalam setahun itu bisa jadi ada 10 hari, ada 11 hari lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita hitung dalam 10 tahun bisa jadi lebih banyak 100 hari. Dalam 20 tahun bisa jadi lebih banyak 200 hari. Dalam 30 tahun bisa jadi lebih banyak 300 hari. Nah, makanya dalam 30 tahun itu bisa jadi 30 tahun Masehi, tapi secara Hijriah 31. Nah, jadi tahun Hijriah lebih banyak daripada tahun Masehi. Nah, Bapak Ibu, kewajiban syariat itu ada yang dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriah. Seperti misalnya kewajiban puasa Ramadan. Nah, itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan kapan? Ya bulan Ramadan. Saya puasa Ramadan bulan Sya'ban aja lah, biar tidak berat di Ramadan. Tidak bisa. Nah, karena memang puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Nah, tentu kecuali kalau dia tidak mampu puasa di waktu itu,
entah sakit, entah musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar maka boleh diganti pada hari-hari yang lain. Tapi kan ada uzur, kalau tidak ada tidak bisa. Karena memang kewajibannya di bulan Ramadan. Begitu juga ibadah haji. Ibadah haji Bapak Ibu diwajibkan di bulan Zulhijjah. Sehingga ada yang pernah mengusulkan tuh orang liberal ya. Dia bilang kita nih haji beramai-ramai, numpuk-numpuk, sampai kemudian ngantri panjang. Bagaimana kalau haji ini dibuat juga tidak usah di bulan Zulhijjah saja, tapi dibuat di bulan Sya'ban misalnya ada haji, di bulan yang lain ada haji. Jadi tidak antri Pak. Itu pernah ada yang mengusulkan seperti itu. Ini ngawur nih. Karena kan syariat sudah menentukan waktu haji itu ya Zulhijjah. Tidak bisa diganti dengan waktu yang lain. Jadi itu namanya ketetapan syariat terkait dengan waktu. Nanti ada lagi ketetapan syariat terkait dengan tempat. Ada. Seperti misalnya iktikaf. Iktikaf harus di masjid. Tidak boleh di rumah. Jadi ada ibadah-ibadah itu dari segi waktu sudah spesifik. Kalau haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu telah ditentukan waktunya. Jadi tidak bisa siap-siap pergi ke tanah suci di bulan Safar. Mau kemana Pak? Pergi haji. Tidak betul. Haji itu di bulan Zulhijjah. Umroh Pak, ya bisa kalau umroh. Kalau haji tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah yang dikaitkan itu waktunya terkhusus dan itu berkaitan dengan bulan Hijriah. Nah, begitu juga misalnya ibadah kurban. Ibadah kurban itu juga sama, bahwa waktunya terbatas, yaitu adalah 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi waktunya itu sudah ditetapkan. Maka ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan waktunya ini kita tinggal mengikuti saja. Tidak bisa kita geser. Tidak bisa kita ganti dengan waktu yang lain. Begitulah ketentuan fikihnya. Ibadah zakat. Zakat bebas kapan saja atau kapan harta kita memenuhi. Nah, tetapi syaratnya adalah 1 tahun tersimpan. Nah, kalau kita punya harta tersimpan senilai 85 gram emas. Hari ini emas agak mahal. Nah, tapi tetap patokannya adalah 85 gram emas. Zakat fitrah patokannya ini Pak, makanan. Waktunya terikat dengan Ramadan. Jadi zakat fitrah tidak bisa ditunaikan setelah Ramadan. Itu masuk sebagai sedekah. Ada yang pernah mau bayar zakat fitrah itu waktu ini Lebaran. Hari Lebaran dia datang mau bayar zakat fitrah.
nih Ustaz mau bayar zakat fitrah, tapi sudah lebaran. Jadi tidak lagi sebagai zakat fitrah, tetapi sudah jatuh sebagai sedekah. Tapi kalau kita tidak tahu kan, tentu Allah Maha Pemaafkan begitu. Nah, jadi kalau zakat ini dikaitkan waktunya itu dengan bulan Hijriah. Jadi 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Nah, itu dia. Jadi bukan dari Juni ke Juni, tapi dari Muharram ke Muharram, atau dari Safar ke Safar, atau dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal, atau dari Rabiul Tsani ke Rabiul Tsani, atau dari Jumadil Awal ke Jumadil Awal, atau dari Jumadil Tsani ke Jumadil Tsani, atau dari Sya'ban dari Rajab ke Rajab, dari Sya'ban ke Sya'ban, atau dari Ramadan ke Ramadan, atau dari Syawal ke Syawal, atau dari Zulqa'dah ke Zulqa'dah, atau dari Zulhijjah ke Zulhijjah, dari Muharram ke Muharram. Itu dia zakat mal. Bukan dari Juni ke Juni, bukan dari Februari ke Februari, dari Maret ke Maret, dari April ke April, bukan. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, kalau dari Juni ke Juni dan itu membayar, misalnya kita mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah membayar zakat mal, kita punya harta yang memenuhi zakat mal, artinya kita membayar 30 tahun. Nah, tadi 30 tahun Masehi itu bisa jadi 31 tahun Hijriah. Jadi kalau kita bayar zakat 30 tahun Masehi, berarti kita meninggalkan 1 tahun Hijriah tidak bayar zakat. Itu artinya kita meninggalkan membayar zakat satu kali, dan itu tidak boleh. Jadi makanya kata para ulama kita, membayar zakat mal itu bukan dikaitkan dengan tahun Masehi, tetapi tahun Hijriah. Nah, tetapi banyak yang menggunakan tahun Masehi, terutama perusahaan-perusahaan. Ini banyak saya mengaudit atau memeriksa beberapa perusahaan syariah itu, karena mereka laporan tahunannya itu Masehi, jadi bayar zakatnya juga Masehi gitu, karena laporan tahunannya Masehi. Secara sah, Pak. Cuman kan tadi kalau khawatirnya ada tahun yang tertinggal, karena kan tadi bisa jadi tahun Hijriah itu lebih banyak daripada tahun Masehi. Jadi makanya kan kalau kita mengacu pada umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 63 tahun, itu tahun Hijriah. Itu bisa jadi kalau tahun Masehi mungkin 60 tahun, 60 tahun barangkali. Tapi kalau tahun Hijriah itu 63. Jadi berapa umur Pak? 63, sudah sama dengan umur Nabi. Dia menghitungnya masih Nabi Hijriah. Jadi masih ada bedanya. Jadi ada perbedaan, walaupun tidak banyak, karena dalam 1 tahun itu bisa jadi kurang lebih 10 hari. Dalam 1 tahun kurang lebih 10 hari. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah bayar zakat sekiranya 30 tahun, maka menggunakan Masehi, maka bayar sekali lagi, karena bisa jadi dalam Hijriah ketinggalan 1 tahun. Itu maksudnya memperhatikan waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemuliaan hari-hari itu ada di bulan Hijriah, tidak ada di Masehi. Tidak ada tuh disebutkan bahwa siapa yang puasa 29 Juni maka diampunkan dosanya 1 tahun yang berlalu. Nah, itu tidak ada. Yang ada itu siapa yang puasa 9 Zulhijjah
diampunkan dosanya 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang ada itu siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura. Hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah diampunkan dosa 1 tahun yang berlalu. Kapan hari Asyura ni? Hari Kamis. Kamis besok itu hari Asyura. Diampunkan 1 tahun dosa yang berlalu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan inayah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Karena itu adalah hari yang baik, hari Asyura, hari yang istimewa. Banyak kejadian di hari itu, di antaranya adalah Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Jadi dan hari itu juga Allah binasakan Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Jadi bulan Muharram ini bulan kemenangan, kemenangan dari keangkuhan, kemenangan dari kezaliman, kemenangan dari keburukan, karena dibinasakannya keburukan. Dan hari ini hari keselamatan, di mana Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan umatnya, kapalnya mendarat setelah terjadi kiamat kecil. Dunia ini banjir. Ada banyak, sebagian para ahli mengatakan waktu itu seluruh bumi tenggelam. Tapi tidak tahu Indonesia waktu itu tahun berapa gitu, tidak tahu. Siapa penduduknya juga nggak tahu gitu. Apakah? Belum ada lagi. Homo sapien belum Pak ya? Ada Homo sapien, ada Homo apa gitu kan. Jadi menurut sebagian para ahli bahwa bumi itu semua tenggelam, semuanya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa tidak semua tenggelam. Yang tenggelam itu hanya di bumi yang dihuni oleh Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya. Jadi tidak ya disebutlah kiamat kecil gitu. Nah pada hari itu mendarat, berlabuh kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian makanya ada yang sebagian mengaitkan bahwa bubur Asyura itu berkaitan dengan kesyukuran umat Nabi Nuh alaihissalam, mengumpulkan berbagai macam biji-bijian dibuat makanan sebagai bentuk syukur. Itu ada yang mengaitkan. Tapi kan berita-berita seperti ini Bapak Ibu, kita tidak bisa meyakini mutlak dan juga kita tidak boleh mengingkari secara mutlak. Artinya itu sah-sah saja, bisa-bisa saja gitu. Nah makanya bubur Asyura itu populer di kita gitu. Apa itu Bu? Sunnahnya. Kalau spesifik bubur Asyura yang kita buat itu secara sunnahnya tidak ada. Secara dalilnya bahwa itu adalah bagian daripada syariat tidak ada. Tapi secara dalil umum, maksudnya gini Bu, bahwa itu kan filosofinya kesyukuran, bentuk syukur, di mana Nabi Nuh setelah berlayar bersama dengan kaumnya, itu mendapatkan keselamatan sehingga mereka melakukan itu. Jadi ya walaupun informasi ini tidak akurat ya, artinya berbagi di bulan Muharram itu, terkhusus 10 Muharram itu memang sangat dianjurkan, bersedekah, berbagi makanan. Itu ya, jadi memang luar biasa. Bahkan kata Nabi, siapa yang melapangkan rezekinya berbagi di bulan Muharram ini, di 10 Asyura ini, 10 Muharram, siapa yang berbagi walaupun kepada keluarga, hanya kepada keluarga, jadi melapangkan rezeki keluarga itu, maka kata Nabi SAW, wassa'allahu lahu rizqah, Allah akan melapangkan rezekinya 1 tahun itu. Nah,
Jadi siapa yang berbagi di 10 Muharram itu melapangkan rezeki keluarganya, maka Allah akan lapangkan rezekinya selama satu tahun. Makanya ya 10 Muharram itu bagus kita belanja, baik untuk anak, untuk istri, atau untuk anak yatim, atau untuk yang lain. Itulah bubur Asyura. Jadi bubur Asyura itu sebagai bentuk berbagi, kesyukuran, bersyukur, berbagi. Apalagi berbagi makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam, salat malam, wa at'imut ta'am, berbagi makanan, tadkhulul jannata bisalamin, maka kalian akan masuk surga. Jadi enggak apa, Bu, kalau mau buat bubur Asyura itu bagus sekali. Lebih bagus lagi kita diundang. Bubur Asyura. Tapi apa tuh, Bu? Mantap itu. Kebetulan kita juga di An-Nur buat di Masjid Raya An-Nur. Tapi entah ada bubur Asyuranya entah tidak, pokoknya ada zikir bersama, ada majelis Asyura. Jadi memang kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Jadi bagus sekali kalau dihidupkan, zikir, doa. Biasanya kalau zikir doa aja kan enggak banyak, tapi kalau zikir, doa, makan, itu agak banyak orangnya. Jadi makan itu sebagai motivasi kan. Ya orang datang urusan makan tidak masalah, itu urusan masing-masing ya kan. Innamal a'malu binniyat. Jadi hitung-hitung dia makan, datang makan, sholat pula di sini, zikir pula di sini, kan dapat pahala kita. Jadi pengurus yang mewadahi, yang memfasilitasi, mereka datang makan, mengucapkan alhamdulillah, itu dapat pahala juga semua pengurus. Jadi insyaallah banyak kebaikan, apalagi di hari yang sangat baik. Makan talam durian, kalau itu berebut jadinya. Jadi tapi niatnya kita apresiasi lah, niat yang baik. Tapi pelaksanaannya terjadi percampuran baur, laki-laki perempuan tidak jelas ya kan. Habis itu berebut makanan, menjelekkan nama orang-orang Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru ini banyak orang kelaparan, Pak. Berebut makanan gitu ya. Jadi tapi kalau secara apa kita apresiasi niat yang baik, menghidupkan budaya ya kan. Ada budaya-budaya Melayu, budaya kita itu budaya yang baik. Berbagi. Tapi kadang orang itu karena gimana ya, bukan karena lapar, bukan karena butuh pula, karena sensasinya, momennya ya Pak. Jadi satu yang mengambil, semuanya ikut berebut jadinya tidak jadi talam terpanjang jadinya. Jadi orang kelaparan terpanjang gitu. Ya, secara niat itu baik, niat berbagi makanan di bulan Muharram, niatnya ya baik, kita apresiasi dari segi niat karena ada kebaikan. Tapi dari pelaksanaan, kalau ada momen-momen seperti itu, sebaiknya itu menjadi catatan bagi pelaksana agar gimana tidak terjadi ikhtilat yang seperti itu, percampuran baur yang tidak jelas, berdesak-desakan, kemudian berebut pula makanan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya filosofi daripada bulan Muharram itu pertama adalah kita menghidupkan dengan rasa syukur kepada Allah, menghidupkan dengan ibadah, menghidupkan dengan zikir, menghidupkan dengan puasa. Karena di mana hari itu memang dianjurkan. Bahkan kalau dalam riwayat itu disebutkan Nabi akan puasa ke-9 dan 10-nya. Tetapi kan Nabi wafat sebelum puasa 9. Kata para ulama kita tetap
dianjurkan. Nah, kalau bisa 9 dan 10 atau 10 11. Nah, tapi 10-nya saja boleh, tidak ada masalah, ya berpahala. Tapi lebih baiknya 9 10. Ya kalau dihitung-hitung bahkan tidak puasa juga tidak apa-apa kan gitu, karena sunnah gitu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, badan sehat dan kita mampu, sebaiknya kita melaksanakan, karena itu adalah amalan yang sangat baik. Jadi di mana pada hari itu adalah Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi puasa Asyura ini sebenarnya bukan syariat Nabi Muhammad, bukan. Tetapi kemudian dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tidak mesti syariat Nabi terdahulu tidak boleh kita amalkan. Ya, kalau sudah diperkuat oleh syariat Nabi Muhammad, ya maka kita menjadi syariat bagi kita juga. Nah, jadi ada beberapa syariat yang diperkuat oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, itu bukan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat umat-umat sebelumnya, seperti berkurban, kemudian sama ini yaitu adalah puasa Muharram. Itu syariat umat sebelumnya, tapi kemudian diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi syariat bagi kita. Begitu juga berbagi terhadap anak yatim. Nah itu ya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ana wa kafilul yatim, saya dan yang menyantuni anak yatim itu kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Jadi menolong, membantu daripada anak yatim. Nah, jadi itu juga kebiasaan yang baik, berbagi, berbagi kepada anak yatim. Jadi tidak ada masalah ya, makan-makannya, berbagi. Intinya memang dianjurkan untuk berbagi, dan memang Islam kan menganjurkan untuk berbagi satu sama yang lain. Jadi menghidupkan syiar-syiar Islam, ya kan, hari-hari yang mulia, hari-hari besar Islam itu artinya syiar, ya, syiar. Nah, maka siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan di dalam hati. Nah, jadi memang sudah semestinya Bapak Ibu kita menghidupkan tuh syiar-syiar itu. Nanti datang Zulhijjah kita hidupkan, datang Muharram kita hidupkan, datang bulan kelahiran Nabi kita hidupkan, datang Isra Mi'raj Nabi kita hidupkan. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita kepada nilai-nilai yang baik. Kandungannya ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, jadi tidak bid'ah Pak. Kalau ada yang bilang bid'ah, nah itu urusan dia lah. Kita tidak kita gubris. Nah, itu urusan dia. Nah, kenapa? Jangankan itu, sejarah Indonesia harus kita pelajari, Pak. Harus kita ingat, ya kan? 17 Agustus kita ini apa namanya, berbaris, ya kan? Makan berhari-hari diperingati. Ada yang memperingati dengan cara main domino, ya kan? Ada yang memperingati dengan cara menyiksa diri, memakan kerupuk sebanyak-banyaknya, ya kan? Ada yang memperingati dengan cara mandi di kolam, berlomba. Ada yang memperingati manjat pinang, perjuangannya luar biasa, hadiahnya tidak seberapa, juga ini resikonya nyawa. Jadi itu momen
kita mengenang perjuangan para pahlawan kita gitu. Walaupun kadang-kadang tidak betul juga kegiatannya kan. Ada pula yang berjudi lagi kan. Jadi itu saja kita lakukan. Artinya mengingat sejarah perjuangan bangsa kita itu dilakukan, kita dianjurkan melakukan itu, dan itu kita mendoakan mengingat para pahlawan. Apalagi yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kehidupan para sahabat, itu menguatkan keimanan kita, menguatkan motivasi kita. Bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi sulit, bagaimana Nabi dicaci, dimaki. Hari ini alhamdulillah kita beribadah nyaman. Kenapa? Tidak lepas dari perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat. Nah, maka dengan itu muncullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa syukur itu membuat kita berbagi, memunculkan sifat sosial kita. Nah, syukur itu membuat kita memiliki jiwa sosial. Nah, maka itulah sebabnya hari itu adalah hari kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian banyak amalan-amalan, termasuk diantaranya adalah berbagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram ini. Banyak peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang agung, termasuk diantaranya adalah banyak peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram. Nah, makanya tadi kita sebutkan bahwa bulan Muharram itu juga adalah bulan kemenangan, bulan kemenangan. Nabi Musa menang dari Bani Israel. Nabi Muhammad menang dari musuh-musuhnya. Bulan keselamatan, Nabi Nuh selamat dari banjir yang luar biasa, di mana disebutkan bahwa anaknya Nabi Nuh sendiri yang dia ingin naik ke gunung yang tinggi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', kata Nabi Nuh, wahai anakku, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, naiklah engkau di atas kapal ini bersama dengan kami. Itu kata Nabi Nuh kepada anaknya. Tapi anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung yang bisa menyelamatkan. Tapi pada akhirnya tenggelam juga. Berarti banjirnya itu memang betul-betul banjir yang luar biasa, sampai gunung-gunung pun tenggelam. Yang mana Nabi Nuh itu disebutkan membangun kapal di atas gunung. Jadi hari keselamatan. Nah, maka kita banyak berdoa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berdoa mendoakan negeri kita ini agar diselamatkan oleh Allah dari tangan-tangan orang yang zalim, dari tangan-tangan orang yang tidak betul. Indonesia ini oknumnya banyak, pejabat-pejabat oknum. Nah, tentu yang baik-baik juga banyak, tapi yang oknum juga banyak. Korupsi sekian miliar, ratusan miliar dikorupsi. Triliunan Pak, betul. Ini tahun lalu kalau tidak salah korupsi itu sampai 1000 triliun, ribuan triliun. Sementara kapal Indo-Amerika itu harganya 200 triliun. Jadi bisa dibilang kalau setahun itu Indonesia jangan ada yang korupsi, bisa beli 5 kapal Indo. Ini satu pun kita nggak punya. Jadi kalau kita diserang di mana? Balik lagi ke bambu runcing gitu. Nggak ada kapal Indo satu. Padahal kita bisa membeli setahun itu dari uang korupsi 5 kapal Indo. Ini pun mau beli, itu pun rongsokan dari Italia.
ya serakah bintama. Jadi tidak ada, itulah Pak, tidak ada syukurnya tadi kan. Tidak ada syukurnya ya. Udah gaji besar, fasilitas nyaman, masih juga tidak bersyukur. Nah, itulah kalau manusia tidak bersyukur. Maka salah satu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW agar dijadikan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, karena syukur itu nikmat yang sangat besar, di mana syukur itu membuat kita menjadi tenang, menjadi qanaah, menjadi menerima, luar biasa. Dan syukur itu membuat orang sederhana tapi masih bisa berbagi. Nah, ini sudah berbagai macam masih juga merasa kurang. Nah, itu gaji bos MBG itu berapa? Tidak usah bosnya, yang dapat dapur aja itu luar biasa keuntungannya kan. Apalagi bos kok korupsi gitu loh. Nah, itu berarti memang luar biasa tuh, rakus sama. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadzal 'am. Allahumma barik lana fi hadhihi sanah. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi zurriyyatina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi jami'i hayatina ya arhamar rahimin. Allahumma hafazna wa hafaz biladana min kulli su'in wa makruh. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.